Halo semua, perkenalkan namaku Bella Tamara. Aku dari Universitas Katolik Musikaritas, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan dan Nurse. Di video ini aku akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan lanjut usia, gangguan sistem pencernaan penyakit konstipasi dengan intervensi abdominal massage atau yang lebih dikenal sebagai pijat perut di era pandemi COVID-19 atau yang kita kenal sebagai Corona. Sebelumnya, aku ingin berterima kasih kepada dosenku, Nurse Lili Pranata MKes, yang sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi, memberi pendapat, dan membimbingku dalam pembuatan video ini. Halo, sama Oma. Maaf Oma kecepetan datangnya. Bentar ya Oma, bentar. Belum giliran Oma. Oh, belum giliran Oma ya. Bentar lagi ya Oma, nanti aku panggil. Oh. Jadi kapan giliran Oma? Ya, bentar lagi aku panggil. Serius. Ya Oma, silakan duduk dulu. Ya. Maaf. Isi. Bentar ya Oma ya. Sorry, ada kesalahan sedikit. Silakan nonton. Di video ini aku akan ditemani oleh Oma Jessie. Ayo kita sambut Oma Jessie. Halo Ma. Oh, yang sekarang udah ya? Oh, halo Oma, nama Oma Jessie. Panggil aja Oma. Apa kabarnya Oma? Kabar Oma baik, tapi ya lagi corona kayak gini, Oma tuh kesepian. Oma bosan di rumah. Wah, kebetulan nih Oma. Di video ini aku akan membahas tentang corona. Oma mau dengar? Ya, boleh. Kalian juga harus denger ya, tonton sampai habis. Oke, ayo kita ke videonya. Kita berbincang tentang lansia nih. Kalian tahu nggak lansia itu apa? Aku jelasin ya. Jadi, menurut Undang-Undang Dasar Indonesia, lansia atau lanjut usia adalah orang yang di atas 60 tahun umurnya. Kementerian Kesehatan Indonesia memperkirakan jumlah lansia di tahun 2020 ini ada sebanyak 27,08 juta jiwa. Wah, baik sekali ya. Lansia erat hubungannya dengan proses penuaan. Keadaan ini membuat daya tahan tubuh lansia menurun. Saat ini tengah maraknya COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan corona, di mana seluruh orang menggebu-gebu mengiklankan tentang social distancing, di mana kita harus menjaga jarak, mengurangi kegiatan di luar rumah, dan sebagainya. Kepikiran gak sih bagaimana dengan lansia yang ada di panti jompo? Apalagi dengan maraknya corona ini, pengunjung panti jompo itu dibatasi. Pastinya ada rasa bosan dan kesepian pada setiap lansia. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Tenang, aku akan beritahu kalian tipsnya. Tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi semua orang dapat melakukannya. Yang pertama, lindungi diri kalian dulu. Selalu cuci tangan, lalu jauhkan tangan kalian dari wajah, dan jangan lupa membersihkan barang-barang yang sering kalian pakai seperti handphone. Kedua, manfaatkan teknologi. Jadi, kalian harus memberitahu atau mengajari para lansia cara untuk video call atau menelpon menggunakan video di mana kita bisa bertatap muka dengan seseorang. Lalu, untuk lansia dengan gangguan pendengaran, kalian bisa menggunakan aplikasi seperti pesan. Dorong keluarga dan sahabat lansia untuk selalu menghubungi lansia agar mereka tidak bosan. Ketiga, melaksanakan kegiatan dengan lansia. Contohnya nih, kalian dorong lansia untuk menceritakan kisahnya, lalu kalian dengarkan. Begitu saja mereka sudah merasa diperhatikan loh.
Keempat, perencanaan. Jadi, kalian harus siapkan obat-obatan atau keperluan lansia untuk 1 hingga 3 bulan ke depannya. Tetapi, jika kalian tidak bisa, kalian bisa memanfaatkan layanan seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Layanan yang dimana kalian dapat membeli obat-obatan atau keperluan sehari-hari, dan kalian tinggal tunggu di rumah, lalu pelayanan tersebut akan sampai di rumah kalian untuk memberikan obat-obatan atau keperluan kalian. Terakhir, jangan lupa ketika kalian terpapar corona atau merasakan tanda dan gejala corona, segera hubungi dokter, perawat, atau pelayanan kesehatan. Atau juga kalian bisa menelpon 119. Selain corona, kondisi menurunnya daya tahan tubuh lansia juga dapat memicu beberapa penyakit, seperti halnya konstipasi atau yang biasa kita sebut dengan sembelit, di mana tinja mengalami pengerasan berlebihan dan sulit untuk dikeluarkan. Sembelit ini dapat disebabkan berbagai macam hal, tetapi yang paling sering menjadi penyebab sembelit pada lansia adalah antara lain 1. Kurang konsumsi serat. Serat sifatnya menahan cairan, membuat tinja menjadi lebih berbentuk dan lunak, sehingga mudah untuk dikeluarkan. Saat asupan cairan kurang, usus akan menyerap lebih banyak cairan, sehingga tinja di dalam usus akan menjadi keras dan sulit untuk dikeluarkan. Kedua, jadwal yang padat. Seringkali nih, biasanya lansia-lansia pada zaman mudanya itu suka sibuk, sehingga seringkali menahan untuk BAB. Nah, jika BAB ini ditahan, si tinjanya tadi yang seharusnya keluar itu akan lebih lama berada di dalam usus, di mana di usus akan diserap lagi mineral-mineral tersebut, sehingga tinjanya sekali lagi akan menjadi keras dan menumpuk hingga sulit dikeluarkan. Ketiga, kurangnya asupan makan. Kalau yang dimakan sedikit, yang keluarnya pasti juga sedikit kan? Keempat, aktivitas yang kurang. Banyak nih lansia-lansia yang sudah tidak kuat lagi untuk berdiri. Jadi kebanyakan dari mereka itu tidur seharian kan, terlentang, di mana hal ini dapat menyebabkan otot-otot perut menjadi kaku, sehingga otot perut yang seharusnya bekerja untuk mengeluarkan si feses ini, dia menjadi lebih lambat untuk mengeluarkan si feses. Terakhir, riwayat penggunaan obat pencahar. Nah ini nih, kalau misalnya seseorang itu sulit untuk BAB, maunya itu minum obat terus, kalian nggak tahu ya, obat ini dapat menyebabkan dehidrasi, di mana menyebabkan si perut ini untuk mengeluarkan makanan dari tubuh kita. Padahal tubuh itu juga perlu yang namanya zat-zat makanan dan mineral. Kalau ini dikeluarkan terus-menerus, jadi yang diserap usus ini kan akan jadi sedikit. Lalu usaha usus adalah menyerapnya lebih banyak lagi. Lama-lama dehidrasi nih, dan feses menjadi kering di dalam perut nih, jadi nggak bisa dikeluarin. Jadi makan obat harus dikurangin ya. Kalau makan obat dikurangin, gimana dong caranya biar BAB-nya lancar? Tenang, aku juga punya tipsnya. Yang pertama pastinya adalah menambah asupan serat dan cairan. Bel. Oh iya Oma, kenapa? Oma pernah dengar kalau makan makanan berserat itu nggak boleh di blender ya, nggak boleh dihalusin ya. Tapi gimana, Oma kan udah ompong, ini gigi juga gigi palsu, kalau dibawa makan yang keras-keras itu susah. Ya bener Oma, memang seharusnya makanan tidak perlu dihaluskan, tetapi kita lihat juga keadaannya. Jika seseorang tidak bisa memakan makanan yang keras, makanan boleh untuk kita haluskan, tetapi jangan lupa untuk konsumsi banyak-banyak cairan. Minum air putih, karena fungsinya sebagai pelumas atau pelicin di feses, agar feses mudah untuk keluar. Selain itu kita juga punya cara lain Oma, yaitu BAB dengan posisi jongkok. Tapi Oma tuh susah jongkok. WC di rumah Oma juga WC duduk, gak ada WC jongkok. Gimana toh Bel? Tenang Oma, tenang. Aku juga punya tipsnya untuk itu. Kalau bentuk WC-nya itu dudukan, kita boleh tambah dengan menggunakan kursi, dimana nanti si kursi ini menjadi pijakan kaki kita. Dan juga posisi jongkok itu seharusnya kaki ini di atas kursi yang seenggaknya 30 hingga 45 cm. Jadi terciptalah kondisi jongkok.
Berikut cara penggunaan kloset duduk. Pertama, duduk seperti biasa di kloset, lalu dekatkan kursi dan naikkan kaki satu persatu. Maka terciptalah posisi jongkok. Dan mulailah BAB. Saat sudah selesai, turunkan kaki satu persatu dan jauhkan kursi. Oh, iya, boleh. Nanti Oma praktekin ya. Ya, terima kasih banyak ya, Bel. Ya, Oma pergi dulu. Tunggu Oma. Oh, belum selesai. Masih ada satu lagi cara untuk mengatasi sembelit, yaitu dengan abdominal massage atau pijat perut. Sudah banyak sekali penelitian yang membuktikan keefektifan pijat perut ini. Manfaat pijat perut antara lain: 1. Efektif meningkatkan kerja usus dengan menggerakkan feses sepanjang usus. 2. Mempercepat waktu yang dibutuhkan tinja untuk bergerak. 3. Menggunakan tinja dan membuatnya lebih mudah untuk keluar. 4. Meredakan nyeri perut. Pijat perut ini baik dipraktekkan pada orang dengan konstipasi, lansia, dan seseorang yang mengidap keterbatasan gerak. Tetapi pijat perut ini tidak boleh dipraktekkan kepada orang dengan kondisi 1. Luka pada bagian perut. 2. Penyakit pada usus. 3. Cedera tulang belakang. Dan 4. Pada ibu hamil. Itu tidak boleh. Langkah abdominal massage atau pijat perut. Sebelumnya, posisikan diri berbaring terlentang dengan bantal di bawah lutut. Lalu, oleskan minyak di perut. Minyak di sini boleh menggunakan minyak apa saja, minyak kayu putih, minyak urut, atau malah aromaterapi. Fungsi minyak di sini adalah untuk melicinkan bagian perut sehingga tangan dapat dengan mudah dan leluasa bergerak di area perut. Gerakan pertama, tempatkan kedua tangan di pangkal perut. Usap perut ke atas dengan kedua tangan menuju tulang rusuk dan ulangi 10 kali. Gerakan ini bertujuan untuk menyiapkan otot perut untuk dimassage atau untuk diurut. Gerakan kedua, letakkan kedua telapak tangan di pinggang, lalu gerakan ke arah depan dari atas panggul dan ke bawah dua sisi panggul menuju ke pangkal paha. Gerakan ini berfungsi untuk menstimulasi syaraf yang mengontrol fungsi pencernaan. Seperti gerakan yang pertama tadi, gerakan ini harus diulangi 10 kali. Gerakan ketiga, kepalkan tangan kanan, tempatkan pada pangkal paha kanan bawah dan dengan tangan kiri yang bebas memegang tangan kanan yang dikepalkan. Geser tangan ke atas perut ke arah tulang rusuk, lalu melintasi perut dan turun ke dinding sebelah kiri. Lanjutkan hingga 2 menit. Gerakan ini berfungsi untuk membuka jalan di usus. Keempat, kepalkan tangan kiri, letakkan di bagian perut kanan bawah dengan tangan kanan memegang tangan yang dikepal. Lalu lakukan gerakan memutar ke dalam dengan pergelangan tangan. Sembari membawa tangan ke arah atas, lakukan 8 hingga 10 gerakan memutar. Lalu ulangi di sisi berlawanannya, tetapi gerakan dimulai dari atas ke bawah dan ulangi 10 kali. Gerakan kelima mengikuti gerakan ketiga. Kepalkan tangan kanan, tempatkan pada pangkal paha kanan bawah dan dengan tangan kiri yang bebas memegang tangan kanan yang dikepalkan. Geser tangan ke atas perut ke arah tulang rusuk, lalu melintasi perut dan turun ke dinding sebelah kiri. Lanjutkan hingga 2 menit. Langkah terakhir, tempatkan tangan di perut diikuti dengan tangan yang tidak dominan. Lalu buat putaran kecil, ulangi sampai 10 kali. Oh ya, ini kan masih perihal lansia ya, jadi harus sekali diperhatikan pada abdominal massage atau pijat perut pada lansia itu tidak boleh ditekan, jadi cukup hanya dielus saja. Karena kulit lansia itu sudah tipis, takutnya kalau kita tekan nanti malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Ingat, dielus saja, jangan ditekan. Digetarinnya juga pelan-pelan saja. Oke? Aduh Bel, ya Oma. Oh Oma mau BAB ini kayaknya Bel, sakit perut Oma. Oh udah kerasa mau ke WC ya? Iya udah dipraktekin tadi pijat perutnya, ini sakit perut banget Oma. Dan Oma pergi dulu ya. Oma pamit dulu, ayo sini. Oh iya ya teman-teman semua, Oma mau ke WC dulu ya, Oma pamit ya. Oke teman-teman, sekarang ayo kita ucapkan salam perpisahan kepada Oma Jessie. Bye bye Oma Jessie. Ya
Ya, nanti mampir lagi ya, Oma. Ya, hati-hati, Oma. Ya, dadah. Jangan lupa di WC nanti jongkok. Tuhun, Bel. Atuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep keperawatan. Jadi, pada pengkajian lansia ini harus dikaji 1. Pengkajian fungsional agar kita tahu apakah lansia bisa mandiri atau harus kita bantu. Kedua, status kognitif dan afektif. Lalu jangan lupa pemeriksaan fisik. Perhatikan postur tulang belakang lansia dan jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan head to toe atau dari kepala hingga ke ujung kaki. Diagnosa yang dapat kita ambil pada kasus konstipasi ini adalah: pertama, konstipasi berhubungan dengan abses rektal atau bisa disesuaikan. Pada diagnosa ini biasanya pasien mengeluh BAB kurang dari 3 kali sehari, BAB keras, nyeri bagian perut, dan nyeri pada saat BAB. Cara mengatasinya? Dengan 3 cara yang sudah aku katakan tadi. Masih ingat? Pertama, diet kaya dengan serat dan jangan lupa banyak minum air putih. Kedua, posisi jongkok pada saat BAB. Mengapa? Karena ketika kita berada di posisi jongkok, itu merangsang otot perut untuk mengeluarkan feses sehingga feses akan lebih cepat untuk dikeluarkan. Ketiga, abdominal massage atau pijat perut. Jika dalam waktu kelang yang lama, 3 hal tersebut masih tidak mempan, kalian boleh menghubungi dokter. Jangan sembarangan makan obat warung. Ingat, karena tadi terlalu banyak makan obat yang notabene-nya pencahar dapat membuat konstipasi menjadi lebih parah. Lalu diagnosa yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis yaitu konstipasi. Keluhannya yang pasti nyeri pada saat BAB, nyeri pada area perut, dan rasa tidak nyaman atau rasa penuh pada area perut. Sekali lagi nih, tadi sudah aku katakan bahwa abdominal massage atau pijat perut dapat mengurangi rasa nyeri. Atau teknik pengalihan seperti ajak nonton, berbicara, atau melakukan aktivitas agar pasien lupa terhadap nyeri yang dia alami. Evaluasi yang diharapkan dari 2 diagnosa tersebut adalah: pertama, BAB menjadi lancar. Kedua, keluhan nyeri pada bagian perut berkurang sampai dengan menghilang. Jika pasien yang kalian temui adalah pasien di rumah sakit, jangan lupa discharge planning atau perencanaan pulang, di mana kalian harus mengingatkan lagi kepada pasien untuk makan tinggi serat, banyak minum air putih. Jangan lupa teknik jongkok tadi, dan ingatkan untuk melakukan aktivitas agar otot-otot terjaga. Kita udah ada di penutup nih. Aku mau kasih tahu info kalau cara pencegahan hingga penanganan COVID-19 pada lansia yang aku katakan tadi itu berasal dari website CDC. Aku taruh linknya di deskripsi. Dan juga aku sudah taruh link jurnal abdominal massage di deskripsi. Beritahu aku pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar. Atau mungkin ada sesuatu yang ingin kalian klarifikasi atau ingin kalian tanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Lalu semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ingat, rajin cuci tangan, jauhkan tangan dari wajah, dan bersihkan barang yang sering kalian pakai. Sehat selalu ya, sampai jumpa!